Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nabil Ramadan dan M 2215 061 048. Jadi, video ini dibuat untuk menjelaskan presentasi terkait dengan konversi mata kuliah keamanan sistem informasi melalui program studi independen batch 7 Bangkit Akademi batch 2. Yang pertama, kita masuk ke bagian penjelasan terkait dengan Bangkit Academy. Jadi, Bangkit itu merupakan program pembelajaran yang dipimpin oleh Google dengan dukungan GoTo, Traveloka, Tokopedia, dan Deep Tech Foundation. Dengan dukungan kampus Merdeka, Bangkit menawarkan tempat belajar untuk mahasiswa Indonesia untuk memastikan mereka relevan dengan kecakapan yang dibutuhkan oleh perusahaan teknologi dan startup kelas dunia di Indonesia. Jadi Bangkit Academy sendiri itu terbagi menjadi tiga learning path. Yang pertama itu adalah cloud computing, lalu ada machine learning, dan juga ada Android mobile development. Di sini saya mengambil learning path mobile development. Ini pengembangan aplikasi mobile yang platformnya di sini yang dibahas adalah Android. Lalu masuk ke bagian keamanan sistem informasi. Jadi, keamanan sistem informasi adalah upaya untuk melindungi sistem informasi, termasuk data, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dari ancaman yang dapat menyebabkan kehilangan, penyalahgunaan, ataupun kerusakan. Jadi, tujuan utama dari keamanan sistem informasi adalah menjaga kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, dan ketersediaan atau availability data dan sistem yang dikenal sebagai prinsip CIA triads. Lalu, adapun pengimplementasian mata kuliah keamanan sistem informasi dalam pengembangan Android development itu terbagi menjadi empat. Yang pertama adalah keamanan data pengguna, lalu ada keamanan komunikasi, keamanan aplikasi, dan pengelolaan keamanan kode. Masuk ke bagian pertama, yaitu keamanan data pengguna. Jadi, untuk menjaga data pengguna dalam penggunaan dalam aplikasi Android, seperti data login ataupun data registrasi, aplikasi tersebut akan menyimpan data dalam bentuk token yang disimpan pada direktori lokal dengan menggunakan metode shared preference. Jadi, token-token ini yang telah disimpan itu hanya akan dapat diakses ketika pengguna menggunakan aplikasi tersebut. Jadi, di sini terdapat kode terkait dengan penerapan shared preference tadi, di mana ketika user telah mendaftar dan telah login, maka data tersebut akan disimpan seperti ini. Dan ketika user ingin masuk, itu nanti sistem akan mengambil token tersebut untuk melaksanakan proses login. Dan ketika logout, maka preference atau data-data yang telah disimpan tadi itu akan dihapus. Sehingga data-data sebelumnya yang telah dipakai itu akan dikembalikan lagi ke lokal dan aksesnya akan ditutup lagi. Sehingga pengguna menggunakan aplikasi tersebut kembali. Lalu masuk ke keamanan aplikasi. Pada aplikasi Android, untuk mencegah terjadinya proses login yang tidak sah, itu dilakukan proses autentikasi. Adapun autentikasi yang digunakan itu terbagi menjadi dua, yaitu library OAuth dan biometric authentication. Jadi perbedaan dari OAuth dan biometric authentication, pada library OAuth, dia akan menampilkan pilihan akun yang sebelumnya telah tersimpan pada Google ketika kita melakukan login. Jadi semisal kita melakukan login pada sebuah website atau pada sebuah aplikasi, jika data loginnya sebelumnya telah tersimpan pada akun Google utama, maka sistem akan memberikan rekomendasi akun yang sebelumnya telah tersimpan, sehingga saat user ingin login, user hanya perlu menekan salah satu login tersebut, dan proses login akan dilaksanakan dan selesai. Lalu yang kedua ada biometric authentication. Proses autentikasi ini itu menggunakan sistem sensor biometrik. Sistem biometrik ini sendiri bisa berupa scan Face ID ataupun scan sidik jari. Lalu masuk ke keamanan aplikasi. Pada aplikasi Android itu terdapat izin akses aplikasi untuk meningkatkan keamanan pengguna ketika menggunakan aplikasi, di mana aplikasi-aplikasi pada awalnya tidak memiliki akses apapun pada fitur Android.
Namun, seiring aplikasi digunakan, aplikasi akan meminta izin pada pengguna untuk menggunakan akses tersebut. Adapun akses tersebut bisa seperti akses untuk mengakses foto ataupun file, atau juga akses seperti menggunakan map atau mengakses lokasi seperti yang pada gambar di samping. Lalu pada keamanan komunikasi, untuk menjamin proses komunikasi yang aman, maka proses komunikasi antara sistem aplikasi Android dengan server yang tersedia itu harus menggunakan protokol yang aman juga. Dan salah satu protokol yang aman itu adalah HTTPS. Seperti pada contoh di kode dari API config pada gambar di samping, di mana sistem itu mengambil komunikasi server dengan server yang linknya itu telah menggunakan protokol HTTPS seperti gambar di atas. Lalu terakhir, untuk menjaga agar kode-kode yang telah kita buat sebelumnya itu tidak dapat dibaca dengan mudah oleh developer lain, atau apalagi kode-kode tersebut dicuri dan digunakan pada developer lain tanpa izin, maka diterapkan metode obfuscation, di mana developer itu akan menyamakan kode-kode yang telah dibuatnya sehingga kode tersebut akan lebih aman. Lalu masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan materi tersebut, untuk menjamin, jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam presentasi tersebut adalah dalam proses pengembangan aplikasi Android, keamanan sistem informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk didapatkan, karena dengan adanya terjaganya keamanan data pengguna ataupun akses pengguna dalam menggunakan aplikasi, tingkat kepercayaan pengguna dalam penggunaan aplikasi itu akan menjadi meningkat. Risiko dalam kebocoran data ataupun risiko terjadinya pengaksesan fitur-fitur Android secara tidak sah itu akan dapat terhindari. Baiklah, sekian presentasi konversi mata kuliah dari saya. Jika ada kesalahan baik itu dalam kata ataupun attitude saya dalam penjelasan tadi, saya mohon maaf. Saya Nabil Rabadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.